Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Miftahul John Ramadhani dari Prodi Administrasi Rumah Sakit yang hari ini akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat melalui 10 jurnal dengan tema administrasi rumah sakit. Outline yang akan kita bahas yaitu sistem administrasi dan informasi rumah sakit berbasis web, kemudian sistem informasi manajemen rumah sakit, kualitas pelayanan pada pasien BPJS, faktor yang berhubungan dengan dokumentasi, pengkajian rawat jalan, efektivitas sistem administrasi rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi, penerapan kebijakan dan keselamatan pasien, penyusunan indikator kepuasan pasien, rekam medis, dan analisis SWOT dalam strategi rumah sakit. Baik, kita akan masuk ke outline yang pertama, yaitu sistem administrasi dan informasi rumah sakit berbasis web. Sistem informasi sendiri adalah mekanisme yang memberikan data untuk pengambilan keputusan. Sistem ini berkembang pesat dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan termasuk dalam bidang medis. Namun belum semua profesional medis memanfaatkan secara optimal. Rumah sakit A, B, dan C sebagai pusat rujukan dan perawatan darurat berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pasien dan standar layanan rekam medis yang mendokumentasikan identitas pemeriksaan, perawatan, dan layanan pasien dalam tanda kaliber layanan rumah sakit. Rekam medis berguna untuk pemulihan kesehatan, instruksi penelitian, dan pengumpulan data statistik. Beberapa jurnal yang direview menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pendaftaran dan pengelolaan serta pelayanan, pengambilan, dan pengembalian rekam medis. Oke, baik, kita lanjut ke outline selanjutnya, yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit. Definisi dan tujuan SIM-RS adalah sistem komputer yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur bisnis layanan kesehatan untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Pentingnya SIM-RS ini mendukung pengelolaan operasional rumah sakit. Rumah sakit yang masih menggunakan sistem administrasi konvensional mengalami banyak kehilangan kesempatan memperoleh laba karena lemahnya koordinasi dan kurangnya informasi yang tepat, cepat, dan akurat, dan terintegrasi yang mempengaruhi kualitas layanan. Kekurangan sistem konvensional menyebabkan pencatatan biaya yang lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik antara berbagai departemen, sehingga mengakibatkan proses pembayaran pasien yang lama dan tidak efisien. Komponen SIM-RS yaitu ada Supply Chain Management System, kemudian Enterprise Management System, Customer Relationship Management System, Knowledge Management System. Manfaat SIM-RS sendiri mengurangi redundansi data, mengintegrasi data, menghadirkan informasi terkini, mengurangi kesalahan manusia. Nah, keuntungan SIM-RS ini membantu fokus perawatan medis menjadi lebih fokus pada pelayanan profesional, mengoptimalkan sistem keuangan, dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan pengambilan keputusan. Pertimbangan dalam membangun SIM-RS ini membutuhkan kebutuhan pasien, kebutuhan pengelolaan rumah sakit, kemampuan pengembangan, kebutuhan sistem. Kemampuan sistem SIM-RS mengurangi beban kerja, mengurangi pemakaian kertas, mendukung pengambilan keputusan. Faktor keberhasilan SIM-RS itu development master plan, integrasi, development team, teknologi informasi, dan perubahan budaya kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke outline yang ketiga, kualitas pelayanan rumah sakit. Definisi pelayanan, menurut Munir, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang berlangsung secara rutin. Pelayanan publik menurut Zauhar, pelayanan publik adalah upaya membantu publik dengan menyediakan barang dan jasa yang memerlukan indikator penting dalam penilaian kinerja. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan dan barometer pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dimensi kualitas pelayanan kesehatan menurut Zeitemel, Parasuraman, dan Berry adalah nyata dan berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Pelayanan di rumah sakit menurut WHO adalah bagian integral dari organisasi sosial yang memberikan pelayanan kesehatan komprehensif kepada masyarakat termasuk kuratif dan preventif, serta berfungsi sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan dan penelitian. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 mendefinisikan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Oke, kita lanjut ke faktor yang berhubungan dengan dokumentasi pengkajian rawat jalan. Nah, pentingnya dokumentasi keperawatan ini biasa menjadi catatan otentik yang bisa dijadikan bukti hukum. Dalam keperawatan, dokumentasi mencakup pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dokumentasi harus akurat, lengkap, terorganisir, dan mudah dibaca. Manfaat dokumentasi sendiri ini bisa membantu dalam komunikasi, pertanggungjawaban, evaluasi, kerjasama tim, serta memberikan pendidikan dan audit. Syarat-syarat dokumentasi yang baik harus berdasarkan fakta yang akurat, ringkas, dan lengkap. Kemudian status kesehatan pasien, kebutuhan pasien, dan respon yang diterima. Kualitas dokumentasi di Indonesia ini masih sangat rendah dengan banyak dokumen yang tidak lengkap. Faktor-faktor yang mempengaruhi dokumentasi yaitu ada motivasi, beban kerja, dan supervisi serta kinerja perawat. Tantangan dalam dokumentasi ini banyaknya pasien yang harus dikaji dengan jumlah perawatan yang terbatas. Perawat harus bisa membagi waktu antara mendampingi dokter dan melakukan pengkajian pasien. Penumpukan dokumen yang harus dikaji mempengaruhi kelengkapan dokumentasi. Baik, kita akan lanjut ke outline selanjutnya, yaitu efektivitas sistem administrasi rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang pertama ada evaluasi pelayanan kesehatan yang berkembang dari fokus pada administrasi dan logistik menjadi perawat pusat pada pasien. Pengambilan keputusan berbasis data dan perencanaan strategis. Kemudian ada persepsi manfaat sistem informasi. Penggunaan memiliki keyakinan bahwa sistem informasi rumah sakit meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efektivitas. Faktor pendukung efektivitas SIR ini yaitu aspek teknologi, faktor manusia, dan penerimaan informasi. Faktor organisasi diperlukan untuk meningkatkan manfaat optimal SIR ini. Standar dan regulasinya, SIR harus mematuhi standar dan peraturan nasional serta internasional. Hambatan dan solusinya, tidak ada pedoman yang standar yang bisa menangani semua hambatan sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan. Mendaftarkan semua produsen dan mempublikasikan sistem tentang penggunaan SIR dapat meningkatkan kepercayaan staf medis dan hasil positif. Model kepercayaan dan verifikasi data. Model kepercayaan ini memungkinkan staf medis memeriksa kelengkapan dan kebenaran data. Keterbatasan penelitian meliputi kurangnya informasi yang dipublikasikan, bahasa, akses, dan artikel lengkap. Nah, terakhir, kebutuhan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas solusi dan mengatasi penerapan SIR ini. Oke, kita lanjut ke outline selanjutnya, yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan efisiensinya, yaitu definisi dan tujuan SIR ini adalah sistem rumah sakit yang terdiri dari sistem pemprosesan informasi. Komponen dan modul utama SIR ini mencangkup administrasi keuangan dan kebutuhan klinis serta terintegrasi dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. 5 komponen pentingnya yaitu registrasi, entry, data, permintaan, dan pelaporan hasil. Modul utama meliputi registrasi, rekam medis, order community, sistem OCS, penagihan pelayanan IGD dan rawat jalan serta rawat inap. Proses implementasinya, pentingnya sumber daya manusia, berkualitas, dukungan sistem, dan manajemen pelatihan, serta peningkatan kualitas perangkat lunak. Manfaat SIR sendiri mendukung tugas dan layanan perawatan kesehatan yang spesifik dan kompleks. Adanya hambatan dalam implementasi SIR ini, perkembangan dan inovasi SIR berkelanjutan hingga 4 dengan digitalisasi data klinis medis dan laboratorium. Kompleksi pelayanan kesehatan, ada faktor pasien, kompleksitas dampak pada biaya layanan kesehatan dan ketidakadilan dalam pelayanan. Selanjutnya, sistem informasi dan efisiensi organisasi yang dicapai melalui tujuan organisasi dengan biaya minimal dan waktu singkat. Nah, SIR meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi waktu tunda dalam pelayanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan kebijakan keselamatan pasien oleh perawat di rumah sakit. Kepemimpinan dan budaya rumah sakit memiliki pentingnya kesadaran akan keselamatan dan untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat dan budaya terbuka serta adil di rumah sakit.
pelaporan dan pembacaan dalam penerapan budaya pelaporan pembelajaran dari insiden. Penilaian keselamatan pasien harus diterapkan secara konsisten untuk menangani insiden dengan tepat dan menjadi pembelajaran. Sistem kesalahan yang mengakibatkan cedera, Leigh et al. 1993, yaitu kesalahan diagnosis, kesalahan pengobatan, dan kesalahan pencegahan. Faktor budaya yaitu pengaruh besar faktor budaya terhadap keselamatan kesehatan. Adanya dampak dari pelayanan tidak aman, kerugian ekonomi, sosial, psikologis yang mempengaruhi pasien dan keluarga. Pengembangan budaya keselamatan pasien. Pengalaman pasien perlu mengembangkan budaya yang mendukung keselamatan pasien menuju tipe yang lebih aktif, meskipun tipe budaya seperti budaya klaim mungkin tidak selalu berhasil memberikan hasil positif. Nah, outline selanjutnya yaitu penyusunan indikator kepuasan pasien. Dalam penyusunan ini yaitu ada beberapa cangkupan. Yang pertama ada metode penelitian, kemudian kondisi kamar mandi pasien, indikator kepuasan pasien lainnya yang harus diperhatikan. Kontribusi penelitian ini yaitu identifikasi unsur-unsur pelayanan yang bermakna dengan kepuasan pasien. Selanjutnya itu rekam medis. Rekam medis mencangkup identitas pasien, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa, dan tindakan medis yang diberikan. Proses penyelenggaraan dimulai saat pasien diterima di rumah sakit hingga penyimpanan dan pengeluaran berkas. Perbedaan rekam medis dan rawat jalan inap memiliki perbedaan dalam persetujuan pengobatan dan catatan konsultasi serta evaluasi pengobatan. Tanggung jawabnya dan kerahasiaannya itu dimiliki oleh direktur rumah sakit. Kemudian kegunaan rekam medis itu dari aspek administrasi, medis, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumentasi. Nah, penyimpanan dan pengawasannya ini, rekam medis harus disimpan dengan aman, dijaga kerahasiaannya, penyimpanan mengikuti peraturan dan jangka waktu maksimal 5 tahun untuk berkas lengkap dan 25 tahun untuk resum. Sanksinya adalah sanksi hukum disiplin bagi tenaga medis yang tidak memenuhi kewajiban. Selanjutnya yaitu analisis SWOT menurut strategi rumah sakit. Nah, di sini ada definisi dan regulasi. Restra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang wajib disiapkan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. Langkah-langkah penyusunan Restra sendiri mengidentifikasi visi dan misi rumah sakit, menganalisis lingkungan, internal dan eksternal, melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, menetapkan tujuan, sasaran, target, dan strategi, mendefinisikan indikator kinerja, menentukan produk layanan klinis dan tujuan kinerja proyek, serta memperkirakan hasil keuangan. Analisis SWOT sendiri menghasilkan strategi berdasarkan posisi rumah sakit dalam 4 zona: defensif, agresif, internal, settlement, dan liquidation. Keempat, ada keunggulan kompetitif. Rumah sakit harus memiliki keunggulan kompetitif dalam memberikan pelayanan berkualitas dengan harga wajar untuk meningkatkan kepuasan pasien. Manajemen sumber daya rumah sakit memerlukan kemampuan mengelola sumber daya secara sistematis, efisien, dan efektif. Perencanaan strategis yang mantap diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya. Strategi peningkatan pendapatan yaitu pengembangan kekuatan dan pemanfaatan peluang, pendekatan masyarakat, penyebaran brosur, penyuluhan dan seminar kesehatan, pemasangan iklan di media, pengembangan produk, meningkatkan pelayanan kesehatan menggunakan teknologi, dan meningkatkan pelayanan medis. Dan terakhir, tujuan implementasi strategi yaitu meningkatkan kinerja rumah sakit dan memenuhi harapan pelanggan. Nah, itu tadi 10 materi jurnal yang sudah saya resum dan saya berikan, kemudian saya presentasikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat diterima dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.